Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. oke. Oke, ini sudah hadir semua, Rek? Belum ya? Pak. Oke. Pagi, Pak. Ya. Nah, untuk ya sebelum kita memulai dulu, eh ini sambil nunggu ya, sambil nunggu yang belum bergabung, silakan mungkin kalau hitungannya ini kan ya masih itu ya, masih pagi, masih jam 8.15. Jadi yang sebelum kita belajar mungkin yang mau mempersiapkan minuman dulu sama makanan di sebelahnya boleh. Jadi nanti sambil kita belajar bisa sambil juga makan dan minum. Nah, mungkin ada yang pengen itu ngopi dulu, bikin kopi silahkan. Oke, jadi kita nanti belajarnya biar lebih lebih ya lebih enak aja. Oke, untuk pertemuan kita kali ini sebenarnya masih itu ya, masih ya overview. Istilahnya itu masih pengenalan semester ini. Nah, harusnya kan minggu kemarin di hari Jumat. Nah, di hari Jumat kemarin kita masih ada acara itu, oke, ya HUT sekolah. Jadi belum bisa dilakukan overviewnya. Oke, hari ini di sini ada kelas AKL sama itu ya, sama TKJ ya. Oke, halo. Iya, Pak. Oke. Heeh. Jadi nanti ketika saya menjelaskan pas suaranya mungkin tidak jelas atau putus-putus itu ya langsung saja ya di istilahnya diingatkan. Pak, ada yang putus-putus atau belum jelas, Pak, misal gitu. Jadi pas kita menjelaskan, ndak kadung saya menjelaskan banyak ternyata tidak didengarkan gara-gara itu ya ada teknisnya yang kurang pas kan, ya saya harus itu lagi jadi mengulangi lagi nantinya. Oke, sudah siap? Sudah, Pak. Oke. eh saya pengen diaktifkan dulu rek videonya atau kameranya. Nah, bentar aja biar saya juga melihat, biar saya juga mulai hafal muka-mukanya yang hadir siapa saja. Oke, 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 oke sudah ya. Oh, bentar, exit full screen. Oke, untuk permulaan dulu saya akan share screen. Itu ya langsung aja ya. Jadi ini waktunya kayaknya saya sudah agak terlambat. Harusnya jam jam 8.10 ya. Kalau tidak salah. Agak terlambat, oke, langsung saja. Oke, saya mau menampilkan ini. Oke, kemarin kayaknya di semester ini ada beberapa teman kita yang tugasnya mencatat itu ya. Kita di pelajarannya apa, terus ya, materinya apa, terus ya KD-nya berapa. Nah, ini yang punya tugas untuk mengisi itu ini sudah saya kirimkan. Jadi kita bahas tentang digital citizenship atau kalau bahasa Indonesianya kewargaan digital. Nah, di sini kita belajar di KD 3.8. Nah, di sini KD 8 ada kewargaan digital. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi di slide yang kedua. Oh ya, nanti kalau di layarnya tidak kelihatan itu ya, ya diingatkan saja mungkin kurang besar atau gimana silakan diingatkan. Oke, kita nanti apa sih yang akan kita pahami atau kita pelajari selama satu semester genap ke depan? Nah, yang pertama ada 7 KD atau 7 pokok pembahasan atau 7 materi itu ya besar ya. Yang pertama adalah tahu kewargaan digital. Dua, search engine. Kalau ketiga, menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dan seterusnya.
ada analisa fitur perangkat lunak pokok pembelajaran kolaboratif daring, ada bikin praproduksi video ya, ini tahap praproduksi video. Nah, yang selanjutnya ada produksi video dan seterusnya. Nah, ini biasanya digunakan oleh guru-guru ya, KD-KD ini. Nah, nanti kalau untuk siswanya biar mudah paham, biar spesifik apa saja sih yang dipelajari, saya juga sudah buatkan. Nah, ini kita nanti yang akan kita punya ya, atau kita dapat selama semester genap apa saja sih. Nah, yang pertama digital citizenship. Jadi nanti akan berhubungan dengan ya netizen, warganet, internet sehat, terus internet behavior, terus user behavior dan seterusnya. Perilaku-perilaku kita yang ketika kita berada di dunia maya, di internet dan seterusnya. Nah, 3.9 adalah search engine. Nah, kita tahu bahwa yang paling populer search engine adalah Google. Kadang kita pengen mencari informasi di Google itu hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, jangan-jangan kita yang salah. Misalkan kalau di Google sendiri itu ada teknik atau tips dan trik ketika kita pengen mencari sesuatu lebih spesifik, lebih tepat sasaran. Nah, nanti kita akan belajar seperti itu. Terus search engine juga tidak hanya Google. Jadi di dunia ini atau di internet banyak sekali search engine. Yang paling populer sekarang Google. Yang berikutnya ada Bing, punyanya itu ya, Microsoft. Ada Yandex, punyanya dia bertempat di Rusia. Kalau ada yang mungkin yang pernah dengar itu juga ada ini. Ada DuckDuckGo kalau biasanya ini. Nah, biasanya kalau mau mencari informasi yang biasanya di Google tidak ada, mungkin di DuckDuckGo ada. Begitu juga di Bing dan itu di Yandex. Jadi tidak semua informasi yang kita butuhkan itu di Google ada. Mungkin di Google tidak atau belum mengindeks atau belum menampilkan yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang komunikasi sinkron dan asinkron. Sebenarnya kita semenjak virus ini atau ada di masa pandemi, kita semua ini sudah pernah melakukan digital citizenship sudah kita sudah lakukan, kita punya akun, kita melakukan aktivitas di dunia maya, di internet, di sosial media, komen, like, terus kita berbelanja online dan seterusnya. Terus search engine kita biasa juga ya search dengan melakukan di Google juga, di IG juga, terus di Facebook, di Twitter, di website-website yang lain kita juga sering melakukan search. Nah, komunikasi sinkron dan sinkron apalagi ya. Jadi kita sinkron sudah melakukan selama belajar online. Kita gunakan Zoom. Zoom ini sudah termasuk komunikasi sinkron. Nah, jadi komunikasi sinkron itu ketika si salah satu user ngomong itu bisa langsung didengarkan atau memberikan informasi bisa langsung direspon. Nah, itu namanya komunikasi sinkron. Nah, ada lagi yang namanya komunikasi asinkron. Nah, misalkan saya ngirimkan sebuah pesan melalui WA, melalui SMS, melalui di IG namanya di posting, nanti ada yang berkomentar dan seterusnya, itu bisa dimasukkan juga sebagai asinkron. Nah, sinkron dan asinkron yang kita bahas adalah yang berbentuk online, bukan offline. Online itu kita butuh yang namanya internet. Oke. Di 3.11 nanti ada yang e-learning. Kita bahas tentang e-learning. Di situ ada Microsoft Teams yang sudah kita gunakan mulai dari awal kita belajar SIMDIK ya. Kita sudah gunakan Microsoft Teams. Ada Moodle biasanya, ada juga untuk kalau yang ujian sekolah, ujian UTS dan UAS biasanya kita gunakan juga Moodle. Jadi soal-soal kalian yang bisa dibuka lewat HP itu menggunakan Moodle. Nah, ada juga kita bisa gunakan Edmodo juga.
hampir sama dengan Microsoft Teams. Bedanya kalau di Microsoft Teams kita bisa langsung melakukan meeting atau diskusi secara online, ada videonya juga. Nah, sebenarnya bisa seperti itu. Oke. Selanjutnya di 3.12, 3.13 sama 3.14 kita bikin video yang beneran video. Kita tidak hanya rekam, upload enggak, tapi kita punya bikin naskahnya, bikin rencananya, terus bikin anggaran biayanya, ada storyboardnya, apa yang harus kita lakukan, yang disiapkan apa saja, kita bikin. Ketika produksi pun juga seperti itu, alat-alat apa yang kita butuhkan. Jadi alatnya tidak harus mahal, tidak harus punya semua, yang penting HP pun cukup, karena HP sekarang kan sudah ada kamera, sudah bisa editing video dan seterusnya. Ada rekam audio juga, ada tekniknya juga, ada filternya juga, ada semacam template untuk edit tipis, misalkan kita buat efek semacam blur di belakang atau yang tidak kita fokuskan kita blurkan maksimal. Nah, itu juga ada tekniknya. Tujuannya seperti itu untuk memfokuskan yang melihat video agar dia fokus pada titik tertentu, misalkan seperti itu. Nanti di setelah kita ada videonya, kita edit sesuai yang kita butuhkan, kita inginkan. Nah, di akhir kita akan publikasikan. Jadi gunanya video ini akan otomatis akan dipublikasikan. Nah, ada beberapa sebuah media untuk publikasi, bisa lewat IG, Instagram, bisa lewat YouTube dan seterusnya, atau platform berbagi video. Macam-macam sekarang sudah banyak sekali, tidak hanya YouTube dan IG saja. Ada sosmed yang lain kayak Facebook dan yang lain bisa share video. Oke. Sampai sini. Nah, ini ada buku pegangan Jimdik ya. Jadi kalian harus punya. Kalian tidak perlu dicetak, cukup dibuka linknya dan di-download, dimiliki itu masing-masing. Bukunya juga tidak besar, tidak sampai bergiga-giga, di bawah 10 MB. Jadi masih cukup lah untuk dipelajari. Oke, linknya saya kopikan di kiri chatting. Nah, linknya saya kopikan di chatting. Oke, silahkan dilihat di chattingnya, ada linknya, silahkan diklik saja kalau bisa, atau mungkin kalau tidak bisa di copy saja, di copy linknya, nanti dipaste di browser, bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera dan seterusnya, serah di browser apa saja. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kita mulai yang overview dulu ya. Jadi sebelum kita mempraktekkan ini semua, silakan diperhatikan dulu di layar saya bahwa ketika kita ingin menjadi seorang warga digital atau kita ingin berperilaku atau kita membutuhkan informasi di internet dan seterusnya, kita butuh yang namanya digital identity. Kita butuh yang namanya digital identity. Digital identity tidak seperti itu ya. Tidak seperti kayak kita punya KTP terus ada nicknya dan seterusnya. Tidak, kita biasanya di awal-awal kita bikin digital identity, kita bikin email. Nah, kita sudah tahu semua bahwa di HP Android semuanya kalau mau koneksi dengan internet, mau download aplikasi, kita gunakan beberapa aplikasi, bikin game, bermain game, kita butuh namanya akun atau account. Account di situ berawal dari sebuah email. Kita bikin email account. Email bisa bermacam-macam ya. Bisa kita ikut emailnya Google pakai Gmail, Ymail, Indonet,
@indonet dan seterusnya. Dan kita juga bisa bikin email kita sendiri. Nah, dengan gimana? Kita bisa berlangganan kayak hosting atau kayak penyedia bikin ke server email sendiri dan seterusnya. Jadi kalau kalian pengen punya email sendiri, kalian bisa. Kalau kalian tidak mau ribet, ya silakan gunakan yang sudah ada saja, bisa Gmail dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya email, kita bisa melakukan atau bisa bikin digital identity yang lain. Misalkan kalau kita mau surf di sosial media, kita mau berkomunikasi lewat sosial media, kita butuh namanya akun sosial media, bisa IG, Twitter, Facebook, terus sosial media yang lain. Nah, jangan lupa juga kalau kita pengen komunikasi, yang paling penting adalah ada internet connectionnya. Nah, itu yang paling penting. Percuma juga kita mau komunikasi kalau tidak ada internet connectionnya. Nah, internet connection bisa diperoleh melalui WiFi, langganan ISP pakai fiber optik, atau mobile 4G LTE, atau yang biasa kita sebut dengan seluler, atau beli sebuah kepaketan. Oke, sampai sini sudah paham ya apa yang kita butuhkan tentang digital citizenship. Kita punya namanya identitas digital. Oke, mungkin ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, gini deh, kalau kita mau, ini kan gini, sebenarnya tidak hanya di waktu sekarang ya, di tahun-tahun awal internet ada, atau tahun-tahun mungkin kalian sekarang ini di usia-usia yang sekitar berapa ya? Ya 16 ya sekarang ya. 16 17? 12 Pak. Ya 16 tahun ya. Jadi internet itu lahir tahun 80-an, Rek. Ya, kalian lahir itu internet kan itu sudah ada. Nah, internet sudah ada di tahun 2000-an. Internet sudah mulai perubahannya sangat bagus dan seterusnya. Nah, internet ini punya dua sisi ya, sisi buat kebaikan dan sisi kejahatan. Dan semuanya ada, tergantung siapa yang menggunakan. Kalau kalian menginginkan, halo, bisa bisa dimutkan dulu suaranya. Oke. Jadi internet ini punya dua sisi, dibuat kebaikan bisa, dibuat kejahatan juga bisa. Nah, di internet itu macam-macam, semuanya ada, hampir semuanya ada, dan tergantung kalian mau gunakan seperti apa. Nah, di awal tahun 2010 sampai sekarang itu hoax sudah mulai sangat ya membanjiri ya, kayak sudah kayak kehidupan sehari-hari. Kalau kita search cari informasi, atau kita dapat sebuah notifikasi di HP kita, di WA, pesan-pesan yang berantai lewat WA grup dan seterusnya, ada yang hoax juga, banyak ya hoax juga. Mungkin di sosmed juga banyak, terus video juga banyak. Nah, kita sebagai warga net, kita butuh 3 faktor. Nah, yang pertama adalah verified account. Kalian sudah pernah dengar verified account? Ya sudah ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sudah. Nah, verified account. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan huruf atau simbol centang. Di sebelahnya nama akunnya, misalkan di IG itu ada centangnya. Ada centang, berarti akun itu akun yang sudah diverifikasi. Nah, verifikasinya seperti apa? Langkah yang pertama untuk verifikasi, biasanya akun-akun tersebut adalah mengirimkan itu ya NIK-nya, atau scan identitas kayak ya KTP atau paspor.
Nah, di akun tersebut. Selanjutnya dikasih ya nomor handphone kita dikirimkan. Nanti akan dikirimi sebuah SMS ya autentikasi. Nah, selanjutnya si pihak penyedia layanan misalkan kayak Instagram itu akan membuat ya analisis bahwa oh akun ini sudah benar akunnya siapa, akunnya ini, akunnya itu, akunnya dia, akunnya ya orang tersebut. Nah, itu sangat penting. Nah, biasanya verified account itu akun yang bisa bertanggung apa? Dipertanggung itu ya jawabkan ya. Jadi ketika dia share informasi yang sifatnya berbahaya, palsu atau hoax itu bisa dituntut dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya akun-akun verified. Oke, gimana? Halo? Oke. Makanya akun-akun yang verified ini itu lebih bisa dipercaya. Lebih bisa dipercaya, bukan berarti sangat dipercaya ya. Tapi lebih bisa dipercaya ketika dia membagikan informasi. Nah, verified account ini tidak hanya dimiliki oleh kayak pejabat, public figure dan seterusnya ya. Siapapun bisa memiliki verified account asalkan dia bisa mengikuti atau memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ya. Termasuk syaratnya adalah siap bertanggung jawab ketika dia atau yang punya pemilik verified account ini mengirimkan hoax atau informasi yang berbahaya. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya makanya di sini kalau kalian punya akun, misalkan akun sosial media, akun toko-toko online, segera buat verified account. Nah, fungsinya apa sih? Kita biar kita bisa dipercaya ketika kita di dunia digital sekarang ini ya, terutama sekarang tidak semua akun bisa dipercaya. Bisa kita hanya ada orang-orang yang bikin akun untuk melakukan kejahatan, bikin akun untuk melakukan ya menyebarkan hoax, menyebarkan kebencian dan seterusnya, kejahatan dan seterusnya. Nah, akun-akun itu tidak mungkin di-verify karena dia memang niatnya dari awal kan dia tidak ingin diketahui atau dia tidak mau dipertanggung gitu. Nah, jadi apapun akun kalian usahakan jadi verified account atau akun yang dipercaya untuk melindungi aktivitas kalian di dunia maya. Nah, seperti itu. Yang kedua, bikin secure kata sandi yang kuat, kata sandi yang aman. Nah, kata sandi yang aman itu seperti apa ya? Yang pertama, kalian jangan gunakan nama kalian. Jadi dalam kata sandi itu jangan ada unsur nama kalian. Karena di nama, tanggal lahir, terus yang berhubungan dengan kalian, yang berhubungan dengan akun tersebut, misalkan kalau akun Instagram kalian jangan kasih judul atau dalam kata sandinya ada kata-kata Instagram atau IG. Nah, itu mudah ditebak. Jangan gunakan huruf yang berurutan misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misalkan seperti itu. Jangan gunakan seperti itu. Itu bukan kata sandi yang kuat. Nah, kata sandi yang kuat adalah minimal 8 karakter. Nah, terus di dalam kata sandi gunakan kata yang tidak ada hubungannya dengan akun kalian atau identitas kalian. Gunakan yang lain. Misalkan saya di sini gunakan sebuah kata yang tidak ada hubungannya dengan akun. Misalkan karpet baru dicuci atau baru disetrika dan seterusnya. Gunakan kata-kata yang aneh, kata-kata yang tidak mungkin orang lain ditebak. Nah, selain itu gunakan juga huruf besar dan kecil. Nah, semakin ada huruf besar kecil, ada kombinasi angka, plus ada simbol kayak koma, titik, ada hashtag dan seterusnya, itu akan memperkuat kata sandi kalian. Jadi kata sandi kalian tidak mudah untuk ditebak atau dibobol. Nah, itu yang paling penting. Yang sudah kejadian kan banyak teman-teman kita yang mungkin kata sandinya pengen mudah diingat,
Nah, makanya gunakan kata, ada unsur namanya sendiri, ada unsur tanggal lahirnya, angka tanggal lahirnya, di tanggal lahirnya dibalik dan seterusnya. Nah, kata sandi ini sangat berbahaya kalau kita gunakan yang lemah atau yang biasa, kalau kita gunakan pada akun-akun di toko-toko online, mobile banking, internet banking, untuk banking dan sangat berbahaya. Makanya di toko online, internet banking, mereka gunakan atau mereka menyediakan semacam password, itu password generator. Nah, otomatis dia akan bikinkan password yang rumit. Nah, fungsinya apa? Biar tidak mudah ditebak. Nah, cuman ya kerugiannya kalau kita gunakan sebuah password yang rumit dan setiap akun berbeda kata sandinya, itu akan membuat kita susah ya untuk mengingatnya. Nah, di beberapa account atau di beberapa email, terutama di Gmail, itu namanya ada password manager. Password manager. Gunakan juga ini, password manager. Ini sangat penting sekali karena setiap akun harus berbeda akunnya, kata sandinya harus berbeda, terus tipe kata sandinya juga harus beda. Jadi kalian tidak mungkin kan mengingat semua kata sandi yang kalian punya. Jadi dibutuhkan namanya password manager kata sandi. Nah, yang ketiga adalah two or more factor authentication. Nah, kalau kalian sudah pernah dengar, sebelumnya sudah pernah dengar two factor authentication? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Oke, jadi setiap akun yang sekarang ya, akun apapun, entah itu email, terus sosial media, apapun, mereka memberikan fitur two factor authentication. Jadi two factor authentication ini seperti ini, Rek. Nah, misalkan saya ambil gambar ya. Two factor authentication. Nah, kita lihat. Nah, ketika kita masuk di website atau misalkan ambil contoh saja di IG ya, atau di Facebook, atau kita login Gmail, kalau kalian mengaktifkan dua faktor autentikasi, kalian ketika memasukkan kata sandi yang benar, itu kalian tidak langsung disuruh atau disediakan bisa masuk di Gmailnya, tapi kalian akan dikirimi sesuatu, bisa lewat SMS, lewat WA, lewat email yang lain, atau aplikasi yang lain yang dimungkinkan untuk memberikan OTP atau one time password. Nah, OTP ini generate itu istilahnya diacak sekali pakai, pin sekali pakai. Jadi ketika kalian memasukkan kata sandi yang benar, kalian juga harus disuruh memasukkan pin atau kata sandi yang lain yang mendukung untuk bisa masuk di akun tersebut. Dan biasanya OTP itu hanya sekali pakai. Jadi kalau dia sudah dimasukkan benar, dia tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini sangat penting ketika kita punya verified account, terus kita bertransaksi di toko online dan seterusnya. Nah, jadi ini menghalangi si itu ya, kayak bisa hacker, bisa ya cracker untuk memasuki akun-akun kita. Karena apa? Kalau dia berhasil mendapatkan sebuah itu ya, apa kata sandi kita, dia biasanya membutuhkan namanya ini OTP. Nah, OTP ini kalau kita tidak merasa ya memasukkan kata sandi, OTP ini kita akan bisa melihat bahwa oh, ada yang istilahnya mencoba memasuki tidak izin dengan di akun kita. Nah, otomatis kan kalau ya sandinya benar, dia akan mengirimkan ya OTP ini kalau kalian mengaktifkan dua faktor autentikasi.
Cuman yang sekarang tidak hanya dua itu ya, dua faktor saja. Kalau kita punya akun, kita bisa mengamankan bisa 3 faktor juga, bisa menggunakan kata sandi, ada OTP, ada juga yang lain. Ada kalau benar-benar si data ini butuh diamankan benar-benar 2 faktor autentikasi saja tidak cukup. Cuman kalau kita yang biasa umum ya, kita gunakan umum, cukup dua ini sudah cukup memberikan sebuah itu rasa aman. Nah, akun kita lebih aman pakai secure kata sandi, dan kita gunakan juga 2 faktor itu autentikasi. Itu mengamankan akun-akun kita dari ya percobaan kejahatan yang memasuki di akun-akun kita. Nah, intinya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mungkin belum paham? Bisa juga langsung ditanyakan. Halo? Pak mau tanya, Oke. kalau misalkan yang membobol itu nanti tuh kayak nggak tahu sandinya kan akan dikirim OTP. Ya, Lalu itu nanti si pembobol itu akan langsung tahu OTP-nya atau bagaimana Pak? ya belum tentu. Kan OTP-nya dikirimkan di HP atau di nomor yang sudah kita daftarkan di dua itu, di OTP. Jadi nomor yang kita gunakan di OTP itu harus kita miliki sendiri. Nah, biasanya gitu. Kalau biasanya kan gini, kalau yang umum ya, mereka biasanya penipuan itu yang menelpon dulu sambil mereka ya membobol itu kata sandinya. Nah, di situ kalian akan diminta sebuah OTP. Dia mengakunya itu pihak yang misal pihak Instagram atau pihak bank dan seterusnya. Nah, jangan pernah memberikan OTP, PIN atau apapun kepada siapapun. Nah, kecuali kalian yang itu ya, kalian yang ingin membuka, kalian sendiri yang bikin, ya itu bisa. Tapi jangan pernah memberikan kepada siapapun. Jika lupa, silakan langsung saja ke operator resminya. Misalkan kalau kalian lupa kata sandinya di Gmail atau di Instagram misalkan, langsung menghubungi operator yang resmi di IG. Nah, atau mengikuti ya lupa kata sandi. Lah, makanya di situ ketika kita bikin akun sosial media, kan itu ada form-formnya tuh. Kayak kita masukin nama, terus nomor HP, terus email pertama, email kedua, terus ada ya alamat. Nah, itu kalau kita diisi semua sesuai dengan petunjuk, ketika lupa kata sandi atau ada percobaan membuka kata sandi kita, itu akan diingatkan via email, bisa juga via SMS dan yang lain. Nah, kalau kata sandi kita dirusak, misalkan berhasil dirusak, kita bisa yang menggantinya lewat email yang kita masukkan tadi. Jadi si pihak sosial medianya misalkan kita butuhkan 2 email ya. Jadi email yang pertama bisa dikirimi link untuk ya, istilahnya mengganti password, mengganti OTP dan seterusnya. Begitu. Pak, kalau yang di game itu Hmm. Oke, gimana? Halo? Ada yang belum paham? Atau ada lagi yang ini ditanyakan? Pak, kalau yang game itu Hmm? kayak gamenya itu ke hack itu Hmm. gimana Pak? Kayak Mobile Legends itu ke hack gitu loh Pak. Oke, biasanya akun-akun itu ya, ya itu sama. Jadi akun kalian gunakan sekuat mungkin, entah apapun akun kalian, akun game, akun apapun. Biasanya akun game kalian itu tidak menggunakan secure kata sandi. Oke. Nah, passwordnya tidak strong, tidak kuat. Passwordnya yang gampang diingat, misalkan 1 2 3 4 5. Nah, itu mudah sekali untuk dibajak. Nah, terus
sekarang ini semua games, terutama game-game yang bagus ya, game online terutama, dia gunakan dua faktor autentikasi. Nah, terus di HP-nya, HP yang kita gunakan biasanya si HP-nya kan hilang ya, hilang jatuh, di situ kan ada akunnya, akun game dan seterusnya. Itu biasanya banyak yang tidak dikasih kata sandi, ada pola, terus ada pin, dikasih aja. Nah, kasih aja buat keamanan. Biasanya itu kalau game yang berhasil dihack, yang pertama kemungkinannya satu, kata sandinya tidak kuat. Yang kedua, email yang digunakan atau email kata sandi emailnya itu juga mudah ditebak. Nah, biasanya kan semuanya tergantung di email, akun apapun tergantung di email. Kalau email kalian tidak kuat kata sandinya, biarpun akun sosial media kalian kuat, di email itu bisa. Jadi ketika kita buka game misalkan ya, kita login. Nah, si pihak yang menghack biasanya dia akan menggunakan fitur lupa kata sandi. Nah, kalau dia gunakan lupa kata sandi, dia akan mengirimkan link ke email yang digunakan untuk game itu. Nah, kalau dia sudah pegang Gmailnya, email apapun yang dia miliki, ya sudah hangus semua, sudah dimiliki sama si hacker ini, gitu. Si hacker ini, si hacker atau apapun atau pihak yang menjebol. Jadi intinya di email. Gimana? Kalau phishing itu Pak, yang pakai link itu Pak. Nah, itu biasanya kan email kalian dikirimi sebuah link kan, sebuah semacam eh, dikasih pesan email. Nah, di situ ada kayak apa namanya ya? Kata-kata yang menarik. Silahkan klik link ini, silahkan klik ini ya. Kalau kalian klik ya sudah, di situ ada trojannya. Ya wis, semua data-data kalian sudah diambil semua. Hanya dengan sekali klik. Karena ketika ngeklik kita kan otomatis login ya. Digital identity kita adalah sudah kelihatan. Password kita kelihatan juga. Makanya biarpun kita sekali klik, kita kan ya posisinya kan sudah login semua, login email, login akun ini itu. Nah, ketika klik itu ada semacam sebuah program yang memberikan informasi emailnya apa, kata sandinya apa, dan seterusnya. Kecuali kita membukanya keadaan logout. Tapi kita itu ya tidak mungkin ya membuka sebuah link kalau di email, terutama kalau kita tidak login. Nah, logikanya pasti login kan, baru kita bisa buka linknya, klik linknya itu. Kayak gitu Rek. Jadi yang sekarang belum memanfaatkan tiga faktor ini, gunakan semua. Akun apapun punya kalian, silakan diverifikasi akunnya. Syukur-syukur nanti kalau pihak misalkan Twitter, IG, Facebook bisa memberikan sebuah centang, berarti akunnya sudah bisa diverifikasi. Di YouTube pun sekarang itu ya butuh namanya verified account. Jadi kalau kalian mau upload video, upload apa mau live stream dan seterusnya, kayaknya harus membutuhkan akun yang sudah diverifikasi. Nah, verifikasinya biasanya lewat memasukkan nomor telepon, dan di kalian nanti akan dikirimi sebuah OTP. Nah, OTP itu dimasukkan lagi di akunnya. Jadi akunnya bisa itu terhubung. Nah, jangan lupa juga ini mungkin yang belum punya kata sandi yang kuat, diganti semua. Akun media sosial, akun toko online diganti semua pakai itu sebuah kata sandi yang kuat. Nah, jangan cuma mudah. Soalnya apa? Ya gampangannya kalau kita itu ya, kita online, kita beli di toko online, terus kita jual toko online, biasanya di toko online itu menyediakan sebuah rekening. Bukan rekening bank, tapi rekeningnya kayak itu ya. Kayak ya walletnya. Kayak apa, dompetnya, dompet digital. Nah, dompet digital itu kayak kalau Shopee ada Shopee dan ada OVO dan seterusnya. Nah,
Itu semua kalau kalian menggunakan kata sandi yang mudah, gampang ditebak, otomatis mudah dibuka, uang kalian akan dipindahkan, nah, ditransfer. Rugi besar nanti kalau yang, nah, kalau kita buat kata sandinya aman, ada 2 faktor autentikasi atau lebih. Jadi autentikasinya tidak hanya menggunakan itu ya, tidak hanya menggunakan sebuah OTP, ada lagi yang lain, mungkin harus memasukkan tempat lahir, ada yang lain, terus ada ya OTP generator, kayak Google kan punya G authentication ya. Nah, itu kan bisa dimasukkan juga. Oke, jadi mulai sekarang yang akun-akunnya belum aman segera diamankan, Rek. Sebelum kalian nanti di istilahnya dijahati. Kok dijahati sih? Apa ya? Sebelum kalian nanti istilahnya akunnya dirugikan. Nah, dari ya kekurangan pengetahuan kita tentang sebuah keamanan. Oke, sampai sini sudah paham? Mungkin ya ada lagi yang ditanyakan? Pak mau tanya, Oke. cara untuk menggunakan 2 faktor autentikasi pada suatu akun itu bagaimana, Pak? Nah, di akunnya masing-masing itu berbeda-beda, Rek. Misalkan di itu ya, di WA, misalkan gini. Kalian buka, kalau di WA itu juga ada. Kita cari ya. WhatsApp 2 factor authentication. Nah, ada langkahnya. Sertifikasi 2 langkah itu apa? Ya, autentikasi 2 langkah. Eh, sama juga, atau faktor juga. Istilahnya pokoknya kita mengamankan tidak hanya menggunakan sebuah kata sandi, tetapi ada kayak ya OTP dan seterusnya. Langkah-langkahnya seperti itu. Misalkan di WhatsApp seperti ini. Kita cari juga pakai di Instagram juga. Atau factor authentication, langkahnya seperti apa? Silakan dibaca, banyak sekali langkahnya. Atau kalian biasanya di menunya ya, menunya kalau yang umum itu di setting di account. Nah, itu ada fitur 2 factor authentication. Di Gmail juga ada. Yang paling paling itu ya, penting itu di Gmail terutama. Di email apapun, karena ya intinya dari semua akun itu ada di email. Kalau email kalian aman, biarpun akun ke kalian apa ya, akunnya sosial media atau toko online itu berhasil dibajak, itu bisa diselamatkan. Kalau si Gmail di email atau Gmailnya belum disentuh atau belum sampai dibobol. Tapi kalau sudah email dan Gmailnya sudah dibobol, ya sudah, semua habis wis, karena di situ semua. Terus gini, jangan lupa kalau tiap aplikasi gunakan email yang berbeda juga, itu malah lebih bagus. Nah, tiap akun atau tiap akun aplikasi, tiap apapun, akun sosmed, akun itu gunakan email yang berbeda. Nah, kalau emailnya cuma satu, kalian kalau sudah kena emailnya, semua akun kalian akan ya kena juga, hilang juga. Nah, saya kasih contoh juga Gmail 2 factor authentication enable. Nah, ada langkahnya. Kalau kalian buka email, di situ ada account setting, di situ ada semua, lengkap semua di situ. Kalian bisa gunakan 2 faktor, 3 faktor dan seterusnya. Atau bisa menggunakan sebuah hardware untuk mengunci, ada kayak semacam flash disk yang ada penguncinya. Penguncinya lewat hardware, aplikasi. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Di akunnya masing-masing ya. Itu buat sendiri apa? Enggak, jadi OTP-nya kita disediakan ya di aplikasinya. Nanti kita biasanya memasukkan nomor yang itu aktif, nomor HP, nomor handphone yang aktif. Kalau yang tidak aktif ya jangan dimasukkan, soalnya
kalau verifikasinya pakai dikirim SMS nanti ya OTP-nya. Nah, atau kalau lebih mudah tidak pakai SMS bisa gunakan aplikasi ini, G Authentication, Google Authentication Authenticator. Nah, ini namanya Google Authenticator. Google Authenticator ini bisa untuk menggenerate ya OTP itu setiap aplikasi, misalkan IG, Facebook dan seterusnya atau akun-akun yang lain. Kalian buka ini, kalian ya mendaftarkan akun kalian ke Google ini Authenticator, selanjutnya akan digenerate ya OTP-nya. Misalkan gini, ada contohnya ya. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan akun Gmailnya, jadi dia dikasih waktu ya OTP-nya itu. Kalau OTP-nya ini sudah habis waktunya, tidak bisa digunakan. Waktunya mungkin beberapa detik saja, mungkin 3 detik atau 5 detik itu. Jadi itu sekali pakai gitu. Ya, sekali pakai. Itu lebih mengamankan. Jadi itu tadi kata sandi sama tumor faktor. Ada lagi kalau tidak salah apa ya, kalau tidak salah USB Authenticator, kalau salah Authentication Token, bukan sih ya, bukan token, apa ya, kayak hardware bentuknya Nah, kayak seperti ini. Ini hardware khusus, di program khusus, antara ini hanya bisa digunakan yang punya saja. Nah, jadi kan ada kata sandi, ada OTP, ada juga yang seperti ini. Nah, bisa digunakan di HP atau di laptop, di komputer. Nah, ini kalau kita sebagai pengguna umum ya tidak usah pakai yang ini ribet nanti. Ini gunakan untuk yang memang benar-benar kita membutuhkan keamanan yang lebih, atau akun kita ya sering itu diserang, baru kita gunakan yang seperti ini. Kalau akun kita tidak sering diserang saja, cukup 2 langkah itu, kata sandi yang kuat, 2 faktor autentikasi, insya Allah sudah cukup. Kemungkinan kita sudah lebih aman ketimbang yang tidak menggunakan. Bukan berarti semuanya sangat itu ya, sangat aman ya, tapi kita lebih aman saja. Nah, gitu. Ada lagi yang ditanyakan, Pak, kalau lupa kata sandi email apa bisa dibenerin, Pak? Bisa, cuman agak ribet. Lebih mudah kalau kita lupa kata sandi aplikasi kayak IG, sosmed, terus toko online gitu. Kalau email ribetnya gini. Kalau kalian sudah mendaftar di email, kalian di situ kan memasukkan identitas ya. Nanti kalian harus punya email untuk namanya apa ya? Email kedua kalau tidak salah. Email yang digunakan untuk ya berjaga-jaga. Nah, kalau kalian sudah memasukkan itu mudah lupa passwordnya. Jadi misalkan gini, saya bikin ilustrasi saja ya, new slide. Misalkan saya punya email @email.com, registrasi misalkan, registrasi gitu ya. Nah, di sini kan butuh memasukkan form identitas, terus ada nomor handphone, nomor HP, ada apa yang lain ya, kayak alamat. Nah, jangan lupa memasukkan email, apa ya namanya, istilahnya itu beda-beda ya. Kalau di Gmail apa ya, kalau salah second email bisa email atau emergency email mungkin ya, emergency. Istilahnya ada menunya nanti. Nah, itu saya lupa. Di situ kalian silakan dimasukkan juga. Jadi ketika si aa@email.com ini lupa kata sandi, kalian di situ kan ada menunya. Lupa kata sandi itu ya. Ada menunya itu, kalian klik, nanti akan diarahkan.
silahkan mengirimkan eh, ya link untuk memperbaiki kata sandi di mana. Nah, dia akan mengirimkan di sini di second email atau di emergency email. Nah, atau mungkin apa gitu ya. Lupa saya itu kata-katanya apa istilahnya. Nah, itu lebih mudah. Cuman kalau kalian tidak membutuhkan ini, tidak tidak memasukkan ini second email dan seterusnya, itu biasanya agak susah. Bisa berlangsung berhari-hari. Di situ kalian akan memasukkan kata sandi terakhir yang diingat. Terus kalau ditanya lagi emailnya apa, spesifik nama emailnya, misalkan AA atau BBB dan seterusnya. Nah, jadi kalau kalian bikin email, usahakan bikin ada email second email. Apa ya istilahnya sih? Dicari apa? Eh, Emergency email ya. Pak, email sama Gmail itu beda atau sama, Pak? Email itu kan gile. Gmail itu punyanya Google, email punyanya Google. Misalkan email Saria. Nah, Soalnya di HP kok ada dua, ada email juga ada nah, Gmail gitu loh. kalau Gmail itu khusus hanya bisa login aplikasinya emailnya Gmail saja. Kalau di aplikasi email yang di HP itu bisa login Gmail juga bisa, Ymail bisa, email-email yang lain juga bisa. Gitu deh. Ya, paham ya? Jadi kalau Gmail dia hanya bisa login atau memasukkan akun yang punyanya Gmail saja. Kalau email bisa dimasuki Gmail, bisa login juga yang lain. Gitu intinya. Ya, paham ya? Halo? Oke. Ada lagi yang bertanya? Itu fungsinya juga sama ya Pak? Oke, gimana? Fungsinya. Ya sama, ya email. Gmail itu gitu. Gmail itu kepanjangan dari Google Mail. Nah, itu namanya Gmail. Dulu kan namanya ada surat ya, Rek. Suratnya bentuknya kertas, sejarahnya. Nah, surat kertas seperti ini. Isinya ya surat kita, di situ ada alamat, isinya kepada siapa, ya dari siapa. Terus berkembang lagi adanya surel. Surel itu surat elektronik. Nah, ada seperti ini. Bahasa Inggrisnya adalah email. Email itu macam-macam, tidak hanya Gmail saja. Ymail juga email. Terus apa email yang lain, Rocket Mail juga email dan seterusnya. Kalau iCloud Pak, Apa? iCloud. Oke, ada yang tanya iCloud. iCloud itu apa sih? Cari aja di Google. iCloud is a cloud storage and cloud computing service from Apple Inc. iCloud adalah layanan penyimpanan online, flash disk online kayak Google Drive. Nah, Google Drive itu hard disk kita dibuat online. Kita bisa akses online. Flash disk kita bisa diakses online. Penyimpanan intinya buat nyimpen file. Nah, kalau punyanya Google yang dibikin Google itu namanya Google Drive. Kalau bikinan Apple itu namanya iCloud. Gitu. Sering-sering aja dicari di Wikipedia, nanti paham juga. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi deh yang belum dipahami? Kalau tanya, Oke. tadi katanya kalau mau mencari di Google itu ada tipsnya supaya kayak benar gitu loh, Pak. Nah, itu pelajaran berikutnya. Nah, setelah ini kita kan belum ini keluarga digital, tadi kan kita masih sampai ini aja, digital identity. Kita belum bahas tentang digital behavior
ada aturan, kebaikan kejahatan, interaksi dan seterusnya. Ini pelajaran berikutnya. Cuma nanti pas praktik kita juga akan itu lakukan. Untuk hari ini kita hanya sampai pengenalan saja tentang digital identity. Soalnya ini yang paling itu ya, penting dan bahaya kalau kita tidak paham. Ini sering terjadi di hack, terus akunnya di hack, dibobol, terus ya uangnya dicuri, pin itu ATM-nya dibobol dan seterusnya. Mobile bankingnya dihapus dan seterusnya. Nah, kita masih pahami dulu apa sih digital identity. Baru kita nanti belajar tentang search engine, gimana sih kita memasukkan kata kunci agar pencarian kita lebih mudah, lebih bisa di apa ya, spesifik gitu. Gitu ceritanya, Rek. Ada lagi yang ditanyakan? Ini waktunya sudah habis, Rek, 9.10. Sudah ya, kita akhiri ya. Takutnya nanti kan pelajaran berikutnya malah keganggu ke waktunya. Oke, kita lanjutkan lagi minggu depan. Disiapkan aja ya, mungkin ada yang mungkin belum paham atau mungkin yang ditanyakan apa, silahkan disiapkan saja. Apapun nanti kalau bisa saya jawab, dijawab. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat pagi. Oke.